Petunjuknya sekarang, karena hari ini banyak yang memperingati hari lahirnya Buddha, Siddhartha Gautama yang mengajar ajaran Buddha. Kita belajar bagaimana seorang Siddhartha Gautama yang seorang putra raja meninggalkan anak istrinya untuk mendedikasikan hidupnya agar membawa manfaat untuk orang lain. Dari sisi kemanusiaan, bagaimana dia bercita-cita manusia bisa melepaskan dari rasa sengsara. Karena apa? Karena ketika melekat pada duniawi, maka kesengsaraan yang didapat. Boleh mencintai keluarga, harta, dan yang lainnya, tapi tidak melekat. Ada batas-batasnya. Kenapa? Karena ketika kita berlebih mencintai istri, anak, ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, kita malah akan ikut menjadi bagian dari mereka. Ini yang banyak dilakukan orang zaman sekarang. Terlalu mencintai segala sesuatu yang berlebihan, sehingga apa? Sehingga menjadi yang tamak, serakah, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang dia sukai. Belajar dari seorang Siddhartha Gautama yang mengajarkan tentang welas asih, tentang kebajikan, tentang dharma, bagaimana mencapai titik kesadaran, pencerahan. Semua orang bisa, gak kira laki-laki ataupun perempuan. Kita juga belajar bagaimana mencintai semua makhluk hidup yang ada di alam ini, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena itu ciptaan Tuhan juga, gak hanya manusia ini. Kita ini masih punya badan, punya jasad yang masih bisa hidup. Tapi kalau waktunya mati, badan, jasad itu ya kembali ke tanah. Dari nenek moyang kita belajar bagaimana menjaga alam agar tetap lestari, bukan dirusak. Kalau udah jadi tamak, sudah jadi serakah, alam dirusak, apa yang akan kita wariskan untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita nanti? Bersyukurlah kita yang generasi 80-an lebih, kita masih bisa merasakan kasih sayang nenek, kakek, mbah buyut kita dengan tulus. Mereka itu gak minta apa-apa. Dan kita sekarang generasi ini hanya bisa berdoa bahwa mereka juga ada di surgawi. Gak kira mereka itu agama Hindu, Buddha, penganut kepercayaan, tapi mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Mereka gak menjadi orang lain. Mereka jadi diri mereka sendiri dengan bangganya. Entah mereka dari suku Jawa, suku Batak, Ambon, Dayak, dan sebagainya. Makanya gak heran kalau nenek moyang kita itu sakti, linuweh, perusak durunge winara. Kenapa? Karena mereka gak membangkang kepada Tuhan Yang Maha Esa, gak melawan hukum alam, gak merusak alam, punya tepos liro, punya unggah-ungguh, punya toto kromo, punya budi pekerti. Manusia, gak kira bangsa manapun, suku manapun, agama manapun, ada yang baik, ada yang jahat. Karena apa? Karena itu tergantung dari manusianya. Sekecil apapun kebajikan yang kamu lakukan, maka itu akan mendatangkan rezeki dari Tuhan. Rezeki itu bisa berupa umur panjang, kesehatan, jodoh yang baik, dijauhkan dari masalah, didekatkan dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang sayang, orang-orang yang cinta, dijauhkan dari malapetaka, bala bencana. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan, melakukan kezoliman, keburukan, walaupun itu hanya setitik, maka itu juga akan menjadi karma buruk untukmu sampai turun temurun. Kalau kamu mau merubah dari karma buruk menjadi karma baik, maka kamu akan jadi orang yang diberi hidayah.
Kamu akan jadi orang yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang gak mengenal Tuhan tapi hidupnya mewah, hidupnya makmur, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, orang-orang yang merusak alam, duitnya malah bejibun, gak ternilai, hidupnya mewah, foya-foya, mau apa aja bisa. Kenapa orang-orang yang mendekatkan diri sama Tuhan hidupnya sengsara? Karena Tuhan sudah emle sama mereka, udah gak peduli sama mereka. Tuhan gak mampu lagi memberikan pencerahan ataupun hidayah. Karena apa? Karena mereka sendiri yang gak mau mendekat ke Tuhan. Sedangkan orang-orang yang hidupnya sengsara, diberi ujian apapun sama Tuhan, mereka ikhlas, mereka ridho. Diberi rezeki berapapun mereka ikhlas. Mereka dilahirkan sebagai orang Jawa yang nerimo. Mereka terlahir sebagai Hindu, sebagai Buddha, sebagai apapun, mereka nerimo. Menjaga adab, menjaga kelakuan, menjaga moral, menjaga etika. Agama itu seperti baju kita untuk badan kita ini. Bisa berbeda-beda, tapi hati kita, ketulusan kita ini yang dinilai sama Tuhan. Perbuatan kita selama hidup ini yang dinilai sama Tuhan. Kita jadi manusia jangan sombong, jangan jumawa hanya karena punya duit, punya jabatan, punya kuasa. Nanti kalau udah ketemu tua, ketemu ajal, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa datangnya sekarang, besok ataupun lusa. Ya kalau kita mati dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, aib kita ditutupi, kita udah mendapatkan hidayah, udah minta maaf sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita mati pas kita lagi maksiat, kita lagi berbuat yang nggak baik? Kasihan badan kita kalau begitu. Ya kalau kita mati diterima bumi. Nah kalau enggak, makanya dimanapun kita berpijak, di atas tanah manapun, di negara manapun, di belahan bumi manapun, jangan lupa kita manusia itu asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Jangan memalukan asal usul kita, tanah kelahiran kita. Jaga adab, jaga etika, jaga budi pekerti, jaga moral. Kita juga harus mematuhi yang namanya hukum di dunia, baik tatanan alam yang ada di situ, di mana tanah kita pijak. Nenek moyang kita berpesan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita punya raga, kita punya jasad ketika kita masih hidup. Ketika kita mati, jasad ini, badan ini kembali ke tanah. Udah gak ada harganya. Maka hormati tanah, hargai tanah dimanapun kalian pijak. Agar apa? Agar ketika kita kembali ke tanah, kita itu diterima bumi. Dan perempuan seperti saya ini itu mewakili dari ibu bumi. Kalau langit itu mewakili dari laki-laki, makanya dibilang bopo angkoso kalau orang Jawa bilang. Jadi laki-laki perempuan bisa mencapai titik kesadaran, titik pencerahan, asalkan punya niat, punya hati yang tulus. Gak ada namanya Tuhan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau masih membedakan antara laki-laki dan perempuan, berarti yang negatif thinking, yang belum mencapai kesadaran, belum mencapai pencerahan, ya diri kamu. Karena apa? Karena Tuhan itu juga punya Asmaul Husna, nama-nama baik atau zat sifatnya yang dikasihkan ke manusia. Tergantung manusianya itu bisa mencapai titik kesadaran atau enggak. Bertahun-tahun Siddhartha Gautama itu bertapa seperti nenek moyang kita yang jadi resi, begawan, banyak yang jadi pertapa. Gak makan, gak minum, menyiksa diri. Tapi hikmahnya apa?
Kita bisa belajar bagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang kurang upaya, hidup susah, gak bisa makan, gak bisa minum. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita jadi orang kaya, kita itu tahu bagaimana bersedekah. Jadi pemimpin yang adil, jadi pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya. Kita bisa belajar dari sejarah hidup orang lain seperti Siddhartha Gautama. Bagi yang merayakannya, banyak-banyak berbuat kebajikan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kenikmatan sesuai dengan perbuatan kita. Begitu juga dengan perbuatan jahat kita akan membawa karma buruk untuk diri kita juga.